Halo brotherku, dimanapun kalian berada, pasti kebanyakan di atas kasur ya kan? Bersama admin ganteng sedunia, mantap jiwa ulala, akan membahas film bergenre action drama yang berjudul Maharaja. Mengisahkan tentang seorang ayah dan putrinya yang hidup sangat sederhana. Namun tiba-tiba sekelompok pria datang untuk mencuri tong sampah. Aneh-aneh betong sampah dipaling. Nyari balak nih ya emang. Langsung saja kita ke inti cerita. Namun sebelum kita memulai, Mimin ingatkan kalau konten ini full spoiler. Disarankan untuk nonton film aslinya terlebih dahulu. Karena plot twistnya bukan sembarang plot twist ya guys ya. Tapi bagi yang sudah menonton dan masih bingung dengan alur ceritanya, gaskeun kita nikmati konten ini sambil nyeruput kopi. Kisah ini dibuka di sebuah salon pangkas rambut bernama Ramki, di mana pada salon tersebut terdapat mamang tukang cukur yang bernama Maharaja, yang kala itu sedang meminta izin kepada bosnya agar besok dirinya dapat diizinkan untuk libur. Tapi bosnya menolak karena bosnya sangat membutuhkan Maharaja. Lalu di keesokan harinya, Maharaja membeli boneka untuk putrinya yang masih bocil di sebuah toko. Maharaja pun menunjukkan terlebih dahulu ke sang istri yang sedang memangku putri kecil mereka, persis di seberang toko tersebut. Namun, ketika Maharaja akan membayar bonekanya, tiba-tiba ada truk oleng hilang kendali yang akhirnya menabrak tepat ke arah rumah. Maharaja pun hanya terdiam dan air mata yang mulai jatuh membasahi pipinya. Lima belas tahun kemudian, kita diperlihatkan seorang gadis SMA kelas 10 bernama Jyoti yang kurang menguasai pelajaran sekolah pada umumnya. Namun, dia begitu tertarik dan sangat berbakat dalam pelajaran olahraga. Semua guru sering memarahi dan menghukumnya, terkecuali ibu guru olahraga yaitu Asipa. Jyoti adalah murid kesayangannya karena dia begitu memahami pelajaran olahraga. Bahkan Asipa terus melatih Jyoti untuk persiapan kompetisi lari 100 meter. Usut punya usut, Jyoti adalah putri dari Maharaja yang berhasil selamat dari insiden 15 tahun yang lalu. Karena tepat ketika truk akan menabraknya, alhamdulillahnya sebuah tong sampah besi jatuh dan melindungi Jyoti. Jyoti dan Maharaja pun hidup di rumah yang sangat sederhana. Mereka rutin mendoakan almarhumah, juga menamai tong sampah tersebut dengan sebutan Lasmi yang dianggap sebagai anggota keluarga sendiri karena telah menyelamatkan nyawa Jyoti. Bahkan setiap Jumat ayah dan anak ini memandikan Lasmi dan mendoakannya. Sehari-harinya Maharaja selalu membuatkan sarapan untuk putrinya. Lalu Maharaja OTW ke tempat kerjanya yang kini dia sudah membuka pangkas rambutnya sendiri bernama Jyoti, seperti nama putrinya sendiri. Pegawainya kita sebut saja Mang Gopal. Terkadang Maharaja juga mencukur rambut temannya yang seorang dokter langsung di rumahnya. Dan tak lupa juga Maharaja mengajak jalan-jalan Jyoti. Refreshing yo, minimal sebulan sekali yaudah. Maharaja layaknya seorang pria yang kadang ceroboh, kadang ketuker gula sama garam, atau lupa menggosok baju sebelum mencucinya. Namun sebagai seorang ayah, Maharaja begitu menyayangi Jyoti dan dia akan melakukan apapun demi sang putri. Tiba-tiba Pak Kepala Sekolah mengeluarkan Jyoti dari sekolah karena dituduh telah mencampurkan alkohol ke minuman para tamu penting. Dan botol alkohol juga ditemukan di tasnya Jyoti. Maharaja yang memang pada dasarnya kalem dan santuy berusaha menjelaskan jika putrinya tidak mungkin berbuat seperti itu. Tak lama kemudian Bu Asipa pun datang membawa seorang siswa dan ternyata dialah biang kerok yang iseng mencampurkan alkohol ke minuman tamu dan juga memasukkan botol alkohol ke tas Jyoti.
Siswa itu pun ditampar dan besok orang tuanya harus datang menemui Pak Kepala Sekolah. Pak Kepala Sekolah yang merasa dirinya terhormat tidak meminta maaf kepada Joti. Disinilah diperlihatkan Maharaja yang meskipun kalem dan santuy, namun harga dirinya tidak bisa diinjak. Maharaja memaksa Pak Kepala Sekolah meminta maaf ke putrinya karena telah menuduh Joti. Bahkan ketika seru Kitty menyeretnya pergi, Maharaja tetap memegang besi di ruangan itu sampai Pak Kepala Sekolah benar-benar meminta maaf kepada putrinya. Mantap bener. मैंने गलती की है बेटी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। Beberapa hari setelahnya, Joti mengikuti lomba di luar kota selama seminggu. Joti akan sesekali video call ayahnya dan tidak lupa selalu mengingatkan untuk makan tepat waktu, mengunci pintu, dan memandikan Lasmi. Di suatu malam saat Maharaja baru pulang dari pangkas rambutnya, beberapa saat kemudian seekor ular melingkar-lingkar di atas pagar masuk dari jendela dan terlihat seisi rumah sudah kayak kapal pecah ya guys ya. Bahkan Maharaja terkapar joile. Untungnya ular itu hanya melewatinya. Lalu di keesokan paginya di sebuah bengkel, si babon ujuk-ujuk datang dan langsung memukul pemilik bengkel tersebut. Si babon itu bernama Kurana. Kurana marah karena kacamatanya hilang setelah servis di sana. Tak lama kemudian datanglah karyawan yaitu Dana dan pemilik bengkel pun mengatakan jika Dana lah yang membawa mobil milik Kurana ke bengkelnya. Pemilik bengkel pun menuduh Dana mencuri kacamata tersebut. Apalagi dia juga pernah mendekam di jeruji besi. Meski Dana mengaku tidak mencurinya, namun Kurana langsung menghantamnya dengan kursi dan terus memukulinya. Kurana ingin kacamatanya kembali. Karena itu pemberian artis idolanya atau bengkel tersebut akan dibakar olehnya. Lalu ketika Kurana lanjut minum susu, tiba-tiba Dana pun mendatanginya sambil membawa kacamata tersebut dan langsung merusaknya. Itu artinya Dana memang mencurinya. Tujuan Dana ke sana untuk membuat perhitungan karena tidak terima dengan sikap Kurana. Lalu dia pun menghajar Kurana and the gang hingga mereka semua babak belur. Sementara itu di kantor polisi, seorang maling jemuran dipukuli rotan oleh isi lop bernama Perumal hingga rotan itu terpental ke depan Maharaja yang juga ada di sana. Setelah mengembalikan rotan tersebut, Maharaja pun melaporkan pencurian yang terjadi di rumahnya. Jadi di malam setelah pulang bekerja dan sampai rumah sekitar jam 10 malam, Maharaja yang sedang berganti baju tiba-tiba diserang oleh dua pria bertopeng. Maharaja pun sempat menggigit tangan salah satu dari pencuri tersebut. Namun pencuri ketiga datang dan langsung memukul Maharaja dengan tongkat besi hingga telinganya terluka parah. Ketiga pencuri terus memukuli Maharaja hingga pingsan, lalu mereka juga mencuri Lasmi dan segera kabur dari sana. Akan tetapi begitu Pak Polisi mengetahui Lasmi adalah tong sampah, ya ngamuklah Pak Perumal. Masa polisi disuruh nyari tong sampah yang dicuri? Apalagi tong sampah itu nggak ada isinya, uang perhiasan nggak ada. Ya tong sampah kosong lah itu pokoknya. Maharaja menjelaskan jika tong sampah itu sangatlah berharga karena telah menyelamatkan nyawa putrinya. Maharaja juga akan melapor ke atasan Perumal jika dia tidak melayani warga dengan baik. Namun Perumal tetap mengusirnya. Dan seperti yang kalian tahu ya kan, Maharaja bukanlah Maharaja yang dulu, yang keep kalem and santuy. Tapi sekarang Maharaja ngotot agar Lasmi ditemukan sebelum putrinya kembali. Dia pun menarik baju Perumal sampai robek, bahkan ngentol besi penyanggara sampai semua barang di atasnya roboh. Orang-orang dan polisi pun kabur keluar gedung karena ada kobra yang keluar dari dalam guci. Namun tanpa rasa takut, Maharaja justru memegangnya untuk mengancam para polisi agar mereka mau mencari Lasmi.
Di lain tempat, instruktur polisi bernama Rajan sedang melakukan rekonstruksi TKP, di mana seorang maling disuruh melakukan reka ulang adegan saat dia nyomot perhiasan emas yang totalnya 680 gram di rumah tersebut. Perhiasan emas itu pun dikembalikan ke pemilik rumah, namun si suami marah-marah karena emas-emas itu imitasi. Ternyata emas yang asli disimpan oleh Inspektur Rajan yang sedang kong kali kong dengan si maling. Dan bisa kita simpulkan Rajan adalah oknum isi lop ya guys ya. Rajan menuduh bapak pemilik rumah telah membohonginya agar kelakuan busuknya tidak terbongkar. Ketika pulang ke kantornya, Rajan pun begitu terkejut melihat barang-barang berserakan akibat ulah Maharaja. Maharaja mulai menjelaskan kembali pencurian di rumahnya, sampai-sampai semua polisi bosan mendengarkannya karena ceritanya diulang-ulang lagi. Yang intinya tong sampah Lasmi harus ditemukan karena dianggap dewa penyelamat. Rajan pun masih meladeni Maharaja dan bertanya apakah ketiga pencuri meninggalkan petunjuk. Maharaja pun teringat saat dibukuli oleh mereka ada satu pencuri yang bajunya robek karena tersangkut paku, dan Maharaja melihat sangat jelas ada telinga muncul dari punggungnya. Makin dikira agak lain. Rajan pun langsung menamparnya dan saat itu juga hampir semua polisi menggotong Maharaja keluar dari sana. Akan tetapi Maharaja tidak menyerah, dia pun mengambil uang tabungannya dan memberikan 40.000 rupiah sebagai uang muka untuk Rajan dan akan memberikan 500 rupiah setelahnya asalkan Lasmi ditemukan. Jelas ditampar lagi lah si Maharaja karena bisa-bisanya nyuap terang-terangan di depan orang banyak. Waduh, uang suap itu pun akhirnya diam-diam diberikan ke asisten Rajan yaitu Pak Gundul, yang mewanti-wanti agar Maharaja tidak bersikap bodoh lagi menyuap di depan umum. Rajan, Rumal, dan satu anak buah lagi yaitu Kuzan mulai menginvestigasi rumah Maharaja yang berlokasi di antara persawahan, dan mereka menemukan buku tabungan Maharaja yang totalnya senilai 1,5 juta rupiah. Mantap bener. Mengetahui nominal sebesar itu, Perumal yakin Maharaja telah menyembunyikan sesuatu dan mungkin ada barang yang sangat berharga di dalam tong sampah itu. Situasi itu bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk memeras Maharaja agar oknum-oknum isi lop ini bisa dapat uang yang banyak. Rajan pun berusaha menggali informasi untuk memudahkan penyelidikan. Tapi Maharaja tidak ingin kepolisian bertele-tele dan menaikkan uang suapnya menjadi 700.000 rupiah, yang tentunya Rajan pun semakin mencurigainya. Lalu pria bernama Selvam dan anak buahnya Sabari yang sedang mencuri di sebuah rumah, sementara si ibu yang sudah janda dan putrinya yang sudah diikat, namun dengan kejinya Sabari yang belum puas akhirnya memperkaos si putri. Sedangkan Selvam asik makan sambil mencari barang-barang. Karena si ibu sudah melihat muka mereka, Selvam and the gang yang tidak ingin identitasnya diketahui polisi pun akhirnya meledakkan rumah tersebut beserta ibu dan putrinya yang masih di dalam. Sesampainya di rumah Selvam langsung disambut istrinya Abirami dan putrinya Amu, yang mana Abirami ini tidak mengetahui jika suaminya adalah seorang kriminal. Di balik tindakan kejinya, Selvam tetaplah seorang ayah yang begitu menyayangi putri semata wayangnya, dan terlihat Amu memiliki luka di punggungnya. Selvam pun memberikan oleh-oleh barang curian semalam untuk sang putri. Namun karena Amu tidak suka, Selvam pun langsung membuang ke tong sampah bertuliskan Lasmi, yang sangat mirip dengan tong sampah yang kita cari selama ini. Kembali ke Maharaja yang saat ini disarankan oleh seorang polisi agar tidak membuang-buang uangnya karena tidak mungkin kepolisian bisa menemukan tong sampah yang dicarinya. Namun Maharaja yakin Lasmi pasti akan ditemukan karena Inspektur Rajan sudah berjanji kepadanya. Sementara itu Perumal dan Kuzan masih mencari di manakah tong sampah itu. Maharaja yang ingin Lasmi segera ditemukan pun akhirnya setiap hari datang ke kantor polisi. Namun yang ada Maharaja diperlakukan kayak babu.
disuruh beli makan, beli udut, bersih-bersih, cuci mobil, dan sering ditampol karena bersikap ceroboh. Selain itu, Maharaja juga mengecek punggung polisi-polisi di sana untuk mencari benjolan seperti telinga yang menonjol sesuai deskripsi salah satu maling yang mencuri rumahnya. Di lain sisi, Joti sedang menjalani pelatihan dan ujian seleksi untuk kompetisi tingkat provinsi. Joti juga sering mengirimkan video ke ayahnya apa saja yang dilakukannya di sana, dan juga menanyakan kabar ayahnya karena tidak mengangkat teleponnya. Di toko elektronik milik Selvam yang mana itu hanya sebagai kedok dan menjalani hobi saja, Selvam pun kembali melakukan pencurian dengan menyekap keluarga pemilik rumah dan menggasak seluruh barang mereka. Setelah pulang, Selvam pun mengobati luka di punggung putrinya Amu dan mengganti perbannya. Sementara itu di toko perabotan rumah tangga, Kuzan yang masih mencari tong sampah bertemu dengan informan polisi bernama Nala Shivam. Rajan pun memerintahkan Nala Shivam untuk membantu Kuzan mencari replika tong sampah bekas yang sangat persis dengan Lasmi. Saat OTW melanjutkan pencarian, Kuzan menjelaskan jika ada seseorang yang berani membayar 100.000 rupiah jika tong sampah itu ditemukan. Mendengar itu, Nala Shivam terkejut dan menurutnya orang tersebut pasti menyembunyikan sesuatu yang mungkin bernilai puluhan juta rupiah. Di kantor polisi, bapak-bapak pemilik bengkel datang untuk melaporkan karyawannya yaitu Dana yang sudah menghilang selama 3 hari. Ketika pemilik bengkel diminta menunggu, Maharaja yang melihat foto Dana pun teringat apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Film pun flashback ke malam setelah pencurian terjadi dan Maharaja tersadar dari pingsannya. Saat itu Maharaja menemukan karcis parkir mobil yang tanpa sengaja dijatuhkan oleh para pencuri. Setelah dicari-cari, mobil itu ada di sebuah bar. Dan dari mamang bartender, Maharaja pun tahu jika Karuna lah pemiliknya. Maharaja memperkenalkan namanya dan Karuna mengira Maharaja adalah teman dari Dana yang sempat diajak berkeliling dengan mobilnya kemarin malam. Dari perkataan barusan, Maharaja pun tahu jika Karuna bukan salah satu pencuri dan tersangkanya pun beralih ke Dana. Tak lama kemudian, Dana pun datang dan seperti yang kalian lihat sebelumnya, Karuna and the gang dihajar habis-habisan. Setelah itu Maharaja pun membuntuti Dana secara terang-terangan sampai masuk ke sebuah pabrik yang sudah dipenuhi oleh Dana and the gang. Maharaja pun langsung dikeroyok dan Dana mengatakan jika seharusnya dia membunuh Maharaja saat masuk ke rumahnya. Benar berarti dia salah satu pencurinya. Dengan sangarnya, Dana meminta teman-temannya untuk menyiksa Maharaja terlebih dahulu sebelum membunuhnya. Dimulai dari menebas tangannya, namun yang terjadi dengan tatapan yang begitu dingin ya guys ya, dan sangat-sangat murka, Maharaja mengatakan jika dia hanya ingin membunuh Dana dan membiarkan teman-temannya pergi. Namun karena mereka masih mengeroyok, Maharaja pun akhirnya menyerang dengan pisau barbernya plus kekuatan ototnya. Wih, mantap ya guys ya. Itulah alasan kenapa Maharaja setiap hari datang ke kantor polisi sambil ngecek punggung polisi-polisi di sana yang memiliki benjolan di punggung. Maharaja pun mengecek punggung pemilik bengkel karena mungkin saja dia salah satu pencurinya. Namun ternyata tidak ada benjolan. Pemilik bengkel mengatakan jika dia sampai menggadaikan rumahnya untuk meminjamkan uang ke Dana sebanyak 1 juta rupiah. Namun sekarang dia malah menghilang begitu saja. Tak lama kemudian, si Babon pun datang bersama pengacaranya. Karuna melapor jika dirinya memang ribut dengan pemilik bengkel, lalu dipukuli oleh Dana saat di bar, sampai lehernya tengleng ya guys ya.
juga menyinggung Maharaja yang sempat mendatanginya. Karena lupa siapa nama Maharaja, Karuna pun diminta duduk di ruang tunggu yang bersebelahan dengan Maharaja. Namun bersyukurnya leher si babon tengleng jadi kepalanya ke atas dan tidak bisa melihat Maharaja sampai akhirnya Karuna teringat nama pria yang mendatanginya. Namun dia salah sebut, bukan Maharaja melainkan Ilaya Raja. Di lain tempat, Kuzan dan Nalasifam akhirnya menemukan pengrajin perabotan terbaik di kota untuk membuat replika tong sampah Lasmi. Dan si bapak pengrajin bisa menyelesaikannya dalam waktu 2 hari. Beralih ke Selvam yang sedang jalan-jalan bersama sang istri Abirami dan juga Amu karena 2 hari lagi putrinya ulang tahun. Selvam pun memberi hadiah kalung berlian dengan motif kaki yang sangat mahal dan kebetulan kalung itu akan selesai dibuat selama 2 hari. Malam itu Abirami bertanya apakah perlu menghabiskan uang sebanyak itu demi kalung untuk Amu. Selvam pun tidak mempermasalahkannya karena itu semua demi membahagiakan putrinya. Sementara itu di kamp pelatihan, Joti melihat temannya Manju yang meminjam sepatunya tanpa izin. Manju pun meminta maaf karena dia lupa izin dan ternyata sepatu miliknya sudah robek. Saat makan siang, Joti pun begitu rindu masakan ayah juga Lasmi yang sudah dianggap keluarganya sendiri. 2 hari kemudian saat acara ulang tahun anaknya sedang disiapkan, Selvam pun mengambil kalung simbol kaki di toko dan Abirami meminta suaminya untuk cukuran brewok terlebih dahulu agar terlihat rapi. Setelah membeli beberapa kebutuhan rumah, Selvam pun mampir ke pangkas rambut dan itu adalah pangkas rambut Ramki, di mana terlihat Maharaja yang masih agak muda. Itu artinya scan yang menunjukkan selamat dari awal film adalah timeline atau kejadian di 13 tahun yang lalu. Saat itu Maharaja mendengar Selvam yang sedang marah-marah ke orang catering karena makanannya belum diantar. Selvam pun memberitahu alamat rumahnya dan meminta orang catering segera mengantar karena ultah putrinya jam 3 sore. Lalu ketika merapikan brewok Selvam, baterai alat cukur habis dan Maharaja pun pamit sebentar beli baterai di toko sebelah. Setelah itu Sabari menelpon dan memberitahu Selvam bahwa kasus pencurian mereka mulai viral dan FYP di koran ya guys ya, yang mana polisi sedang memburu pelakunya. Namun ternyata Maharaja sudah kembali dan tanpa sengaja dia mendengar percakapan barusan. Jelas Selvam pun khawatir Maharaja akan melaporkan ke polisi karena hanya dialah satu-satunya saksi yang mengetahui pencuriannya. Sesampainya di rumah, Selvam pun berdesau karena takut Maharaja melaporkannya ke polisi. Selvam pun juga memberitahu Sabari jika percakapan mereka telah didengar oleh Mamang Cukur Rambut. Maka dari itu Selvam berencana untuk segera membunuh Maharaja dan menyembunyikan harta rampokan mereka di tempat yang terpisah. Setelah itu Selvam sadar jika kalung berlian kado putrinya tidak ada di dalam tas yang ternyata jatuh di pangkas rambut dan ditemukan oleh Maharaja. Saat itu juga Maharaja izin ke bosnya Ramki untuk mengembalikan kalung tersebut ke rumah Selvam karena kalung itu mungkin dibutuhkan dan untungnya Maharaja sudah tahu alamat rumah Selvam. Akan tetapi sungguh membagongkan ketika Maharaja sampai di sana, para polisi yang juga baru datang berjalan di belakang Maharaja. Jelas Selvam dan Sabari menganggap Maharaja telah cepu ke polisi. Padahal Maharaja hanya berniat mengembalikan kalung. Sedangkan kepolisian memang sudah mengumpulkan bukti-bukti dan petunjuk bahwa pelaku pencurian keji adalah Selvam dan Sabari. Ketika mereka berdua akan diringkus, Sabari pun nekat menodongkan pistolnya dan tanpa sengaja menembak seorang polisi yang akhirnya Sabari pun langsung ditembak mati. Sementara Abirami yang baru tahu suaminya seorang kriminal sangat shock, sedih, malu, kecewa, dan marah. Abirami tidak membiarkan Selvam menyentuh atau sekedar berbicara dengan Amu lagi, bahkan sampai mengutuknya dan meminta polisi segera membawanya. Di sana terlihat Selvam dengan penuh dendam karena menganggap Maharaja yang membuatnya dijebloskan di penjara juga menghancurkan keluarganya.
Ketika akan pulang, Joti pun VN ke ayahnya untuk meminta sepatu baru berwarna merah dengan alasan sepatunya sudah robek. Namun sebenarnya Joti telah memberikan sepatunya untuk Manju karena merasa iba dengannya. Sementara itu, Maharaja didatangi oleh Pak Gundul yang menginfokan bahwa Lasmi sudah ditemukan beserta pencurinya. Namun karena tong sampah itu masih baru, Nalasivam pun diperintahkan Rajan untuk mempenyok-penyokkan dan mengotorinya agar benar-benar persis seperti Lasmi. Selain itu, Rajan juga akan mencari beberapa tersangka palsu dan akan melakukan rekonstruksi kejadian di rumah Maharaja. Rajan pun menelpon orang-orang kenalannya yang biasa dijadikan tersangka palsu, tapi tidak ada satupun dari mereka yang mau, apalagi barang yang dicolong adalah tong sampah. Rajan mengatakan ke Kuzan bahwa pencuri palsu harus segera ditemukan supaya mereka bisa mendapatkan uang 700.000 rupiah. Bahkan rela membayar pencuri palsu itu dengan nominal 50.000 rupiah atau setara dengan 10 juta rupiah. Mendengar itu, Nalasivam yang memang mata duitan pun mengajukan menjadi pencuri palsunya karena lumayan dapat uang gratisan. Rajan pun memerintahkan anak buahnya di kantor untuk meminta Maharaja menceritakan ulang sedetail-detailnya dari awal sampai akhir, dan dari panggilan telepon yang masih aktif itu, cerita Maharaja akan direkam untuk dipelajari oleh Nalasivam yang akan berakting di rekonstruksi kejadian esok pagi. Maharaja pun mulai menceritakan lagi dari awal. Namun mengejutkannya, kita lagi-lagi diperlihatkan kejadian yang sangat-sangat di luar Nurul. Sungguh alur cerita yang sangat sulit ditebak ya guys ya. Sesungguhnya di mana ternyata kisah pencurian yang selalu diceritakan Maharaja ke polisi sebenarnya adalah kisah yang dialami oleh putrinya Joti. Jadi ketika Maharaja menutup pangkas rambutnya sekitar jam 10 malam, di saat yang sama Joti baru sampai di rumah. Dia mengambil kunci di bawah pot lalu masuk ke rumah dan berganti baju. Tiba-tiba dua pencuri datang menyekapnya, yaitu Dana dan satu pencuri lainnya adalah Nalasivam. Joti pun menggigit tangan Nalasivam lalu mendorong punggungnya dan dia merasakan ada benjolan di sana sampai akhirnya pencuri ketiga datang memukul Joti dengan tongkat besi yang tak lain dan tak bukan, dia adalah Selvam. Tanpa belas kasihan, Selvam terus memukuli dan menginjak-injak Joti bahkan sampai meludahinya. Jelas Selvam yang sudah keluar dari penjara bertujuan untuk membalaskan dendamnya ke Maharaja dengan bantuan Dana yang dia kenal saat berada di penjara. Juga Nalasivam seorang oknum Isilop yang memang komplotannya. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, dengan bejatnya Nalasivam pun memperkaos Joti dilanjutkan dengan Dana. Sedangkan Selvam seperti biasa hanya makan. Setelah nafsu binatang mereka berdua sudah terpenuhi, Nalasivam mengatakan jika seharusnya Maharaja sudah sampai di rumah karena dia telah memata-matainya selama 1 bulan penuh. Di lain sisi, ternyata Maharaja mampir ke toko sepatu untuk membelikan sepatu sesuai keinginan sang putri. Namun dia mendapatkan sepatu warna biru karena yang warna merah stoknya habis. Karena masih belum puas, Nalasivam pun sekali lagi memperkaos Joti. Parah. Karena sudah terlalu lama, Selvam and the gang pulang dan akan membunuh Maharaja di lain waktu. Teringat betapa tragisnya insiden yang menimpa putrinya, Maharaja menceritakan kronologis ke polisi pun sampai menangis karena dia ikut merasakan sakit seperti yang dialami Joti. Dengar kronologi tersebut dan mengetahui jika pria yang mencari tong sampah adalah Maharaja, Nalasivam sempat bengong dan ketakutan lalu mencari-cari alasan agar tidak jadi tersangka palsu. Akan tetapi Rajan sangat marah karena Nalasivam plin-plan. Akhirnya dia pun setuju menjadi tersangka palsu dan izin menelpon istrinya dulu
Namun sebenarnya Nala Shipam menelpon Selvam untuk memberitahu masalah yang terjadi, mulai dari Maharaja yang lapor polisi karena tong sampahnya dicuri, Nala Shipam yang akan menjadi tersangka palsu, sampai Dana yang sudah 3 hari tidak bisa dihubungi. Selvam pun memintanya tetap tenang dan Nala Shipam yang panik izin pulang dulu agar dia bisa kabur. Namun Rajan menyuruh agar dia tidur di rumah saja bersama Kuzan, karena rumah Nala Shipam terlalu jauh dan rekonstruksi akan dimulai pagi-pagi. Lalu film pun flashback saat Maharaja baru pulang ke rumahnya dan berniat memberikan sepatu untuk putrinya. Akan tetapi betapa terkejutnya Maharaja melihat kondisi Jyoti dan langsung membawanya ke Pak Dokter kenalannya. Maharaja saking emosinya pun meluapkan dengan cara menghancurkan barang-barang di rumahnya, juga menghantam keras telinganya hingga terluka dan dia pun akhirnya pingsan. Setelah itu, Maharaja yang masih terpukul melihat Jyoti diberi saran oleh Pak Gopal untuk mencari para pelakunya sampai ketemu dan membunuh mereka. Lalu kita diperlihatkan tong sampah Lasmi yang ternyata selama ini berada di bawah kasur rumah sakit ya guys ya. Ketika sudah siuman, Jyoti memiliki permintaan untuk bertemu dan berbicara dengan orang-orang yang bertanggung jawab memperlakukannya seperti itu. Kita kembali ke timeline utama. Esok paginya saat rekonstruksi, Rajan and the Gang dan Nala Shipam datang ke TKP. Lasmi palsu pun diberikan ke Maharaja dan Nala Shipam diminta mengulangi adegan pencuriannya. Bahwa setelah membobol masuk dari pintu belakang yang rapuh, Nala Shipam dan rekannya pun mulai menelusuri rumah. Karena tidak ada barang berharga, mereka pun akan pergi dari sana. Namun tiba-tiba Maharaja masuk dan karena panik, Nala Shipam pun langsung membekapnya. Nah, disinilah kebohongan Nala Shipam terungkap karena posisi kedua tangannya terlalu rendah. Sadar akan kesalahannya, Nala Shipam pun langsung menaikkan posisi tangannya lebih tinggi sesuai postur Maharaja. Tapi jelas Maharaja semakin curiga jika Nala Shipam salah satu pelakunya, dan untuk memastikannya dia pun mengecek benjolan di punggung Nala Shipam yang ternyata memang ada. Maharaja pun begitu emosi, tapi karena tidak ingin Nala Shipam di penjara, Maharaja pun ingin dia dimaafkan dan dilepaskan saja agar nanti bisa disikat secara diam-diam seperti Dana ya guys ya. Rajan pun sangat marah karena Maharaja melepaskannya begitu saja. Rajan bertanya hukuman seperti apa yang diinginkan Maharaja, sampai akhirnya Rajan mengatakan apakah dia rela melepaskan Nala Shipam yang telah memperkaos putrinya. Lah. Mendengar itu, Maharaja pun terkejut karena Rajan, Perumal dan Kuzan sudah mengetahuinya. Ternyata Perumal dan seorang polisi lainnya sudah menyelidiki kasus kematian Dana di pabrik yang mana terletak Nala Shipam telepon ke HP-nya Dana yang tertinggal di sana. Perumal pun melanjutkan penyelidikannya dengan mendatangi anak buah Dana dan juga dokter yang merawat Jyoti. Sampai akhirnya Rajan terkejut mendengar informasi tersebut. Dia pun sengaja menjebak Nala Shipam dengan memancingnya menjadi tersangka palsu dan tetap menginap di rumahnya sampai pagi. Sebagai seorang ayah, Rajan juga tidak bisa memaafkan perbuatan Nala Shipam. Dia akhirnya memberikan parang yang ada di sana ke Maharaja untuk menghabisi nyawa Nala Shipam saat itu juga. Bahkan mereka bertiga mengunci rumah agar Nala Shipam tidak bisa kabur. Dari hasil penyelidikan Perumal, dia juga mengetahui jika Selvam adalah pencuri ketiga dan kini dia bekerja sebagai kontraktor listrik di sebuah proyek. Setelah membunuh Nala Shipam, Maharaja pun langsung OTW ke lokasi proyek Selvam sesuai informasi dari Perumal. Para pekerja di sana pun mulai diserang hingga akhirnya Selvam mendapat kabar ada pria yang ngamuk dan mencari-cari dirinya. Selvam pun tahu pria tersebut pasti Maharaja dan dia sudah siap untuk menghadapinya.
Akan tetapi Maharaja pun terkejut begitu melihat sosok Selvam, karena dia baru mengetahui jika Selvam adalah pria yang ditangkap polisi 15 tahun yang lalu. Sambil terus memukuli Maharaja secara brutal, Selvam mengatakan jika Maharaja menyebabkan dirinya di penjara. Selvam juga kehilangan anak istrinya dan hidupnya juga hancur. Selama 15 tahun mendekam di bui, yang Selvam pikirkan hanya membalas dendamnya. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Maharaja pun akhirnya melawan Selvam. Selvam yang duduk lemas pun hanya tersenyum karena sakit di tubuhnya akan hilang. Namun sakit yang dirasakan oleh Maharaja akan bertahan selamanya setiap dia melihat Joti. Itulah kenapa Selvam hanya menyiksa Joti lalu diperkaos oleh Dana serta Nalasifam, namun membiarkannya tetap hidup. Tak lama kemudian, Joti pun datang bersama Bu Guru Asifa. Awalnya Maharaja melarang anaknya untuk menemui Selvam. Namun Joti tetap memaksa karena dia harus berbicara dengan pelakunya. Ketika bertemu dengan Selvam, Joti pun langsung melemparkan perhiasan yang disimpan di dalam rumah, karena Joti menganggap perhiasan seperti itulah yang dicari-cari oleh Selvam. Joti mengatakan jika apa yang telah diperbuat Selvam tidak akan menghancurkan hidupnya dan dia akan terus menatap masa depan. Karena Joti sudah paham lingkungan perindapan yang begitu banyak pria-pria dak keruan agu. Lalu ketika Joti berjalan keluar dari sana, betapa terkejutnya Selvam melihat ada satu kalung bersimbol kaki di mana 15 tahun yang lalu perhiasan itu akan dihadiahkan untuk sang putri Amu. Sontak Selvam pun teringat perkataan tetangganya saat dia baru keluar dari penjara, bahwa ketika Selvam di dalam bui, ada keluarga yang sempat datang ke rumahnya, hingga suatu insiden pun terjadi di mana ada satu anak saja yang berhasil selamat. Namun menurut kabar yang beredar, anak itu akhirnya meninggal karena luka-luka yang dideritanya. Saat Selvam mendekam di penjara, Maharaja dan keluarganya sering mendatangi rumah Selvam untuk mengembalikan kalung berliannya. Tapi rumah itu selalu terkunci, sampai akhirnya Maharaja baru tahu jika Abirami dan putrinya Amu telah pindah ke rumah yang berada tepat di seberang toko mainan. Ya betul, itu bukanlah rumah Maharaja, melainkan rumah Abirami, istri dari Selvam. Maharaja pun akan mengembalikan kalung tersebut, namun Abirami tolak karena entah sudah berapa banyak keluarga yang dibunuh dan dirampok oleh Selvam demi membeli kalung itu untuk putri mereka. Setelah itu, Maharaja diminta istrinya membeli boneka untuk Amu, dan insiden kecelakaan truk pun terjadi. Abirami serta istri dan anak Maharaja meninggal, sedangkan Amu berhasil selamat karena tong sampah jatuh melindunginya yang pada akhirnya diangkat anak oleh Maharaja. Begitu melihat luka di punggung Joti, Selvam pun langsung mengerti bahwa gadis itu adalah Amu putrinya. Selvam menangis dan memanggil-manggil nama Amu, namun Joti tidak ingat sama sekali dengan nama itu. Maharaja pun meminta Joti dan Bu Asifa pergi dahulu, sedangkan dia akan menemui Selvam. Selvam pun terus memohon ke Maharaja untuk berbicara dengan putrinya. Namun mengingat perbuatan keji yang dilakukan Selvam, Maharaja pun langsung mendorongnya dan mengatakan bahwa Joti adalah putrinya. Selvam hanya bisa berteriak memanggil-manggil Amu yang pergi meninggalkannya. Dia merasa begitu berdosa atas apa yang telah dilakukan kepada putri sematawayangnya. Dan pada akhirnya Selvam pun memutuskan untuk bunuh. Gimana? Sungguh plot twist yang sangat membagongkan, bukan? Tahu nggak, sebenarnya itulah kenapa Maharaja merekayasa kejadian bahwa 3 pelaku telah mencuri tong sampah Lasmi.
agar Maharaja bisa menemukan siapa saja pelakunya. Jadi pesan moralnya, walaupun mustahil menjadi ayah yang sempurna, namun seorang ayah pasti berusaha untuk menjadi ayah terbaik bagi anaknya. Gimana menurut kalian tentang film ini? Jika ada request alur cerita yang ingin kita bahas, silakan tulis di kolom komentar. See you on the next video. Thank you.